Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermajelis ilmu lagi dalam rangka menegaskan lagi keimanan kita dan meneguhkan lagi keimanan kita agar sebagaimana pesan para pemimpin tadi, agar kemudian panjenengan bisa mabrur sepanjang hayat. Dan dari judulnya adalah orang yang dirindukan surga bagian kedua, yang mudah-mudahan nanti bisa lanjut ke bagian ketiga gitu. Ternyata ketika kita ngomongkan ujungnya yaitu surga atau neraka, maka Khalifah Utsman bin Affan punya sudut pandang tersendiri. Jadi Khalifah Utsman bin Affan dikisahkan oleh budak beliau Hani radhiyallahu an, dia mengatakan karena Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yaqulla lihyatahu. Yang namanya Khalifah Utsman bin Affan itu kalau berada di kuburan, beliau itu menangis hingga membasahi janggutnya. Kemudian fakila lahu, kemudian ditanyakan kepada beliau, tuzkarul jannah wan nar. Jenengan nek diceritake soal surga kalian neraka, fala tabki, mboten nangis. Wa tabki min hadza. Ning jenengan kalau udah ngomong ke soal kuburan atau berada di kuburan, kenapa kok jenengan nangis sampai napa jenggotnya sampai basah gitu. Faqala, kemudian Khalifah Utsman berkata, jadi Khalifah Utsman punya persepsi berbeda bahwasanya orang itu ketika ngomongkan surga dan neraka, maka harusnya yang dipikirkan adalah tahapan sebelumnya. Makanya tadi ayat yang dibacakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, dan setiap kita akan mendapatkan balasan apa yang kita kerjakan di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Hakikat kesuksesan adalah bukan yang gelarnya panjang nanti susah disebutkan tadi gitu kan, tapi adalah yang bisa selamat dari api neraka dan pasti masuk surga. Dan panjenengan tadi disebutkan oleh Pak Ketua bahwasanya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Makanya Pak Ketua yang daerah memberikan clue harus sepanjang hayat, dan medianya adalah organisasi, artinya biar saling mengingatkan. Maka Khalifah Utsman punya persepsi lain sebelum ngomongkan surga dan nerakanya adalah tentang kuburannya, dan beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW itu bersabda, mengapa kok saya nangis kalau ngomongin kuburan tapi nek ngomongin surga neraka aku biasa? Karena beliau mengatakan innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Yang namanya kuburan itu adalah tahap pertama dari tahap akhirat. Artinya beliau lanjutkan fa innaja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang bisa selamat di tahap itu kuburan, maka setelahnya itu mayar, gampang, mudah, easy. Kemudian wa illam yanju minhu, tapi kalau kemudian nggak bisa selamat darinya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya urusannya ruwet. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Utsman kemudian melanjutkan bahwa Nabi SAW memberikan kabar lagi, ma raaitu man doron qatun illal qabru afda'u minhu. Maka beliau bersabda, aku enggak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan melebihi kuburan. Jadi kuburan kita ngertinya cuma ngoten niku, tapi sebenarnya pemandangan di dalamnya mengerikan. Semengerikan apa? Dikisahkan dalam sebuah riwayat oleh Zad dan Abu Umar, beliau berkata, sami'tu Al-Bara' ibni Azib yaqulu, aku mendengar Al-Bara' bin Azib berkata. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan barang gaib tapi pakai dalil, bukan ceritane cerita. Ngoten nggih. Nanti ada yang cuma ceritane cerita lah niku harus hati-hati. Jadi tadi sampai dibacakan surat Al-Isra, Nabi itu Isra Mi'raj seumur hidup sekali seumur hidup, tapi ada orang ngomong Isra Mi'raj sampai 70 kali. Nah niku mang penggalih piyambak pripun niku. Nah, maka
Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansor. Pada waktu itu kami bersama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang laki-laki Ansor. Fantahina ilal qabri walamma yulhad ba'du. Begitu sampai di kuburan, ternyata kuburannya belum selesai duduk, liang lahatnya belum selesai. Faqa'adna haulan Nabi SAW, maka Nabi duduk dan kami mengelilingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi mulai bercerita tentang apa isinya kuburan. Wa ja'ala yanduru ila sama wa yanduru ilal ard. Maka beliau SAW melihat ke langit dan melihat ke bumi. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yahfiduhu salasan. Melihat lagi ke langit dan ke bumi, diulangi sampai 3 kali. Summa qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung dari adab kubur kepada Engkau. Ini menunjukkan Nabi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas siksa yang ada di dalam kuburan. Nanti ada lagi orang yang bercerita gitu kan. Si fulan bin fulan gitu kan. Itu ketika masuk di akhirat, dia akan ngecek neraka dan mengancam penjaga neraka. Koncoku nek mbok tokke sesuk tak pateni genimu. Wah, iki hati-hati melih. Artinya benar-benar akidah ini bahaya kalau jenengan sampai salah napa melih. Panjenengan tadi berharap haji mabrur sampai akhir hayat. Nah, niku harus akidahnya lurus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, innar rajulal muslima. Sesungguhnya laki-laki yang muslim. Nah, yang muslim di sini otomatis yang beriman dengan akidah yang lurus. Idza kana fi qubulim minal akhirah. Kalau dia berada di depan gerbang akhirat, berarti mendekati kematiannya. Wang kita minat dunia, dan menuju terpisahnya dirinya dari dunia alias meninggal menuju kematiannya. Ja'a malakul maut faqa'ada inda ra'si. Maka akan disamperi oleh malaikat maut, dan malaikat maut akan turun di atas kepalanya. Apunten nggih Pak Ketua ngambil. Niki men. Oh niki men nggih. Dadi niki piyayine yang mau sedo. Nah, misal namine sinten Pak Thomas ngoten nggih. Ya kan semua kulo nafsin dhaikatul maut. Terus kowe wae Mas nggih. Gulam wonten mawon. Lah malaikat maut niku mandhep ten mriki. Dek ten mriki niki. Dan di sini dikatakan malakul maut satu. Jadi kalau malak itu satu malaikatnya. Nah, kemudian lanjutannya wa yanzilu malaikatum minas samai ka anna wujuhahumus syams. Dan kemudian yang satu ini ditemani dengan yang banyak, malaikah banyak. Dan mukanya berkilau kayak matahari. Kenapa? Karena yang terbaring ini orang yang tadi dikatakan apa? Muslim. Nah, mulai haji, wah wes luar biasa nih. Dep berkilau. Ma'ahum akfanu min akfanil jannah. Ini yang lilingi membawa kafan-kafan dari surga. Wa hunutum min hunutil jannah, dan membawa parfum dari surga. Fayaquduna minhu maqdal basar, dan mengelilingi sejauh mata memandang. Wah, sesuk tangga nek meh mati tak inguke weh. Niku babnya alam gaib. Jadi mboten ketinggal. Nggih. Fayaqulu malakul maut. Lalu malakul maut yang di sini ini tadi berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Ayo wayai metu, wayai mulih menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minas siqa. Maka nyawanya itu keluar seperti keluarnya air dari wadahnya. Halus, alon-alon. Ditarik gitu pelan-pelan keluarnya. Set gitu keluar, set. Nah, maka nanti keluarnya akan diikuti oleh pandangan matanya. Jadi jangan ampun gadah candaan nek piyai sedo motone melorok niku iki berarti wong ora bener iki. Mboten. Niku ngetutke kemana ruhnya dicabut. Ngoten nggih. Jadi itu tidak bisa menjadi patokan baik dan buruknya yang bersangkutan. Kemudian fala yatrukunaha fi yadihi tarfata ain. Nyawanya keluar enggak dibiarkan satu kedip mata. Fayas'aduna biha ila sama. Dipegang, dibawa terbang ke langit. Bawa terbang ke langit, ditutki sama yang banyak tadi, yang mukanya berkilau kayak matahari tadi. Kemudian fala yamuruna biha ala jundim minal malaikah illa qalu.
dan mereka melewati para malaikat yang ada di langit. Jadi di langit itu isinya para malaikat, tidak tersisa tempat sejengkal kecuali ada malaikat yang bersujud dan bertasbih mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lurusnya Ka'bah itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niku sebagian ulama menyebutnya sebagai Ka'bahnya malaikat. Cuman bedanya ketika manusia masuk ke tanah haram, setelah masuk rampung urusan keluar, ngoten toh. Tapi kalau di Baitul Ma'mur, malaikat masuk setiap hari 70.000 dan enggak pernah keluar. Nah, malaikat yang ada di langit ini itu begitu dilewati oleh ruh ini, maka mereka bertanya, "Mahadhihi ruh at-thayyibah?" Iki nyawane sapa kok apik eram. Nanti dalam riwayat yang lain kok wangi men gitu kan. Fayakulun, maka yang membawa ruhnya ini, para malaikat ini mengatakan, "Fulan ibni fulan bi ahsani asma'i." Yang kami bawa ini adalah Fulan bin Fulan, si A anak si B, dan disebut dengan sebutan terbaik dulu waktu di dunia. Niki Bu Hajah putrane Pak Haji, ya ngoten. Niki Bu Guru putrane Pak Yai atau yang semisal. Pokoknya sebutan yang paling baik yang pernah disebut di dunia. Niki Pak Ketua IPHI putrane Pak RT. Nah, barangkali apapun pokoknya. Nah, niki Bu Notaris putrane Pak Presiden. Nah. Faida intaha ila sama, kalau kemudian sampai di pintu langit yang pertama, futihat lahu abwaabus sama, dibukakan. Bukakan. Jadi setiap langit itu 1 2 3 4 5 6 7 niku enten pintune, begitu sampai di pintu langit dibukakan. Dan kemudian begitu dibukakan, summa yusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il ladzi taliha. Maka begitu naik, niki ngelewati malaikat-malaikat dengan pertanyaan yang sama, ini siapa? Dijawab Fulan bin Fulan dengan nama yang terbaik. Ternyata yang teko orang mung teko, ngetutke Pak, melu nderekke. Jadi nek jenengan misal enten piyai yang ditunggu oleh sekampung terus begitu lewat, atau jenazah lah, jenazah tiang sae ngoten to, begitu lewat ajeng kuburan angger dilewati kok ngetutke kuwi dalane lak kebak to. Niku kan di dunia. Tapi kalau di langit atau di alam itu kita nggak tahu, wallahu a'lam. Makanya urusan gaib niku paling aman ngomong pakai dalil, nek nggak ngerti stop. Contoh melih. Surga niku bertingkat-tingkat. Orang di dunia ngertine bertingkat-tingkat niku contohnya napa? Napa? Rumah sing rada dhuwur. Hotel. Kan tingkatnya ngoten niku to. Tapi tingkat-tingkat surga itu kayak bintang semebar. Jadi enggak terus lurus ngoten. Dadi enten mriko. Nah, kalau kita melihat bintang di dunia niki jenengan mengke dalu manginguk langit. Niku sing paling padang niku sing paling cedhak napa sing paling adoh? Sing paling padang. Cak niki lho. Ketok padang banget niku biasanya sing paling cedhak napa sing paling adoh? Cedhak. Tapi mengke ten akhirat, artinya ada beda sudut pandang indra. Ten akhirat yang paling padang niku yang paling jauh. Yang paling jauh dan paling padang karena paling tinggi dan itu paling utama. Kenapa paling tinggi? Karena makin dekat kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya langit 1 2 3 4 5 6 7, di atasnya ada lautan, di atasnya ada arsy Allah. Nah, di atasnya Allah bersemayam. Niku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalile kata. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan sampai terhenti di langit ke-7. Nah, begitu sampai ke langit ke-7, summa yuqalu, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uktubu kitabahu fi illiyin. Tulisan jenenge wong kuwi ning nggon wadah atau tempat namanya illiyin. Terus dekeken ning kono. Summa yuqalu, kemudian dikatakan arji'u abdi ilal ard. Balekno nyawane kuwi mau ning bumi. Jadi tadi waktu didatangi malaikat maut, kemungkinan ini masih di rumah. Bisa rumahnya atau rumah sakit gitu kan. Nah, begitu kemudian sudah dibawa naik, ruhnya sudah dicabut, kemudian suruh balikkan, maka posisinya kemungkinan sudah pindah dan kuburan, betul. Nah, Allah lanjutkan, fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum. Karena aku sudah janji sama orang-orang itu, kalau mereka tak ciptakan dari tanah, wa fiha uiduhum, dan dari tanah nanti tak kembalikan, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti dari tanah tak bangkitkan sekali lagi. Kemudian fataruddu ruhuhu ila jasadi, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Balikkane nggih pelan-pelan. Posisi sampun ten kuburan. Begitu dikembalikan ten kuburan, maka fatatihil malaikah
didatangilah para malaikat yang lain, tugasnya yang lain. Napa? Sinten? Mungkar Nakir. Fayaqulun, dan mereka berkata, man rabbuka, sapa Rabbmu, gustimu siapa, Tuhanmu siapa, ilahmu siapa? Kemudian fayaqul, ruh ini menjawab Allah. Kemudian malaikat bertanya lagi, wa madinuka, dan apa agamamu? Dia menjawab lagi, al-Islam. Wa ma hadzal rajul alladzi kharaja fikum, ditanya lagi yang ketiga, ini penampakan seorang laki-laki ini siapa yang diutus kepadamu? Maka dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya apakah cuma 3? Mboten. Pertanyaan keempat, wa ma yudrika, kok kowe iso jawab? Pinter men kowe gitu kan. Artinya pada saat itu pertanyaannya ketoke ringan enteng. Ngapunten, niki nek orang non muslim belajar, wis iki nek bocoran ngomongin kok ning kubur tekokane ngene iki tak latihan. Niku mengke pas donge mriku mboten saged ngomong, Pak. Makanya malaikat ini kemudian bertanya, kok kamu lancar jawabnya? Kenapa? Ini clue-nya. Clue untuk napa wau supaya panjenengan haji mabrur sampai akhir hayat. Yang pertama, qara'tul Quran. Aku mbiyen pas urip maca Quran. Kemudian fa amantu bihi, isine tak imani. Wa saddaqtu, dan tak benarkan isinya. Jadi dibaca, kemudian diimani, dibenarkan. Ini satu rangkaian, satu paket. Karena nanti ada orang sing baca, wah ayat tentang jilbaban. Akhirnya iki ngopo to dadak jilbaban marai sumuk wae. Nah, padahal bisa maca Quran, bahkan mungkin hafal ayat itu ning wegah jilbaban. Nanti ada juga orang yang kemudian baca ayat larangan berzina, tapi kok kemudian ngrungokke lagu selingkuh itu indah, wah enak zina daripada orang gitu kan. Nah, orang-orang seperti ini enggak masuk di sini. Nanti ada babnya yang kedua. Maka fayunadi munadi minas sama, maka kemudian ada suara dari langit yang berseru, an sodako, dia sudah benar, sudah bisa menjawab siapa Tuhannya, siapa Rasulnya, siapa apa agamanya, dan apa yang dia lakukan dulu di dunia semua jujur. Dia benar-benar baca Quran, mencari ridha Allah, dia mengimani isinya juga demikian, dia kemudian membenarkan apa yang dia baca juga demikian, enggak ada tendensi apapun dia lakukan lillahi ta'ala. Kemudian Allah mengatakan lagi kepada malaikat yang ngurusi mereka, ruh-ruh orang muslim ini di dalam kuburnya. Dan ini menjadi dalil kalau ruh itu di dalam kubur mboten mlaku-mlaku ten pasar atau ten mana-mana, ten mriku jumeneng. Maka Nabi mengatakan, Allah berfirman, fa afrisuhu minal jannah, maka hamparkan hamparan dari surga. Kemudian wa albisuhu minal jannah, kayak ono klambi saka klambi surga. Wa aruhu manzilahu minal jannah, maka tunjukkan tempat tinggalnya nanti di surga. Kemudian belum cuma di situ, ditambah lagi wa yamuddu lahu fi qabrihi wa ya'tihi rauhul jannah wa rihuha. Kemudian kuburannya orang Islam yang umumnya cuma 1x2 diluaskan, dipanjangkan, dilebarkan sejauh mata memandang, dan kemudian dihembuskan angin surga yang sejuk berikut dengan aromanya yang harum. Sesuk tak nyoba duduk kuburan di tonggoku, ambune kaya ngopo. Niki babe alam kubur. Jadi tidak bisa kemudian dicandai ngoten niku. Makanya orang-orang yang membaca tentang adab kubur, dia nggak percaya ketika apa? Ketika dia melihat bapaknya Kim Jong Un, yaitu Kim Jong Il, Lenin, kemudian beberapa tokoh kayak Fir'aun dan seterusnya yang dibalsem, kok nggak terlihat disiksa, kok nggak terlihat di apa-apa, no. Kemudian dia menjawab, berarti adab kubur itu nggak ada. Maka saya katakan itu jasad dan itu dunia. Yang kita bicarakan alam yang lain, alam kubur, yang itu nggak bisa diindra dengan mata. Jangankan ngomongkan alam kubur, alam dunia aja dalam konteks COVID yang lalu nggak ada di antara kita yang bisa nyawang virus COVID kecuali pakai alat kan gitu. Kita pun juga nggak bisa mencium atau melihat bentuknya kentut kecuali setelah menciumnya kan gitu toh Bu, Pak gitu kan. Ini baru alam dunia, apalagi alam yang lain itu sudah beda. Makanya jangan ngikuti kayak orang-orang yang tidak beragama itu yang punya rumus ngoten niku. Nah, maka dilanjutkan lagi, fayaf'alu dzalika bihim, para malaikat mengikuti perintah Allah tadi. Kemudian enggak cuman sampai di situ, dilanjutkan lagi, wa yamsulu lahu rajulun hasanul wajhi, kemudian didatangkan seorang laki-laki yang ganteng, kemudian hasanus siyab, pakaiannya yo bagus, kemudian thayyibur rih, baunya yo harum. Dadi jenengan nek diparani piyai wis ganteng, lambene resik, terus wambune wangi niku seneng napa mboten? Seneng gitu kan. Rakyatan nagih utang gitu. Kemudian orang itu mengatakan, absir bila dia surruka.
wis enek kabar gembira. Kabar gembira atas amal baikmu ndek biyen yang menggembirakan kamu. Hada yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini hari yang dijanjikan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Dan mayit ini pun bertanya, "Man anta?" Kowe iki sapa? Wajhuka wajhu yubassiru bil khair. Kalau ngelihat mukamu kok kudune kabarnya kabar baik. Fayaqulu, kemudian dia berkata, "Ana amaluka sholih." Aku amalmu sing saleh biyen kae lho. Pas dijaluki urunan bakti sosial melu kae lho. Jadi enggak kosak-kosik, pokoknya wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh. Pokoknya gas gitu kan. Makanya saya kadang kasih contoh, Bu. Orang kalau di kantongnya ada 10.000, kemudian dia berani infak 2.000 atau 5.000. Itu pahalanya lebih gede dibanding jenengan yang di kantongnya ada 1 juta yang infaknya 5.000 gitu. Karena mainnya persentase gitu. Persentase dia lebih nekat, 20-50% mau berani dikeluarkan. Wong 10.000 kan duwe ning omah liyane gitu kan. Lah jenengan dia mungkin duit ning omah liyane. Makanya zaman dulu ketika Umar bin Khattab itu diminta sedekah, Umar bin Khattab mengeluarkan setengah dari yang dipegang. Tapi Umar bin Khattab kepo, Abu Bakar ngedalke pinten ya Rasul? Abu Bakar ngetokke kabeh gitu. Jadi Abu Bakar ngantongi pinten-pinten ditokke gitu kan. Maka dalam konteks itu Umar bin Khattab enggak terima, kemudian nanya, "Wargamu mbok tinggali apa?" "Tak tinggali Gusti Allah." Nah, tapi bukan berarti terus semua yang dimiliki di rumah dikasih, mboten, maksudnya yang dipegang gitu loh. Yang dipunya hari itu, yang dia dapatkan dari rezeki Allah hari itu diinfakkan semua. Maka panjenengan yang hari ini punya kelonggaran jangan ragu mung 300.000 gitu loh. Gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak juga demikian. Lalu Nabi menutup kisah atau penjelasan beliau tentang perjalanan ruh orang Islam ini dengan firman Allah Quran surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi iman di sini mempersyaratkan bebas dari kesyirikan. Enggak boleh berbuat kesyirikan sama sekali, titik pun enggak bisa. Sekecil apapun enggak boleh. Maka orang yang beriman tanpa kesyirikan sedikit apapun, maka dia akan diteguhkan kedudukannya di dunia sampai di akhirat. Dan otomatis di dunia termasuk di dalamnya adalah ketika menjelang mati, kemudian setelah meninggal di dalam kuburnya. Dan kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi kategori berikutnya selain orang muslim, berarti ada orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang para pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar di sini bisa juga beragama Islam, tapi dia lupa untuk bertobat karena dosa-dosa besar itu wajib ditobati. Jadi kalau ada hadis dari sholat ke sholat menghapus dosa, puasa ke puasa menghapus dosa, Jumat ke Jumat menghapus dosa, Ramadan ke Ramadan menghapus dosa, umroh ke umroh menghapus dosa, maka itu untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar yang memang dikategorikan sebagai dosa besar, Imam Ad-Dhahabi sampai bikin kitab namanya Al-Ka'bair, isinya 76 jenis dosa besar. Niku saya bahas dan Masjid Sumber Solo. Maka di situ menunjukkan dosa itu punya kelas sendiri yang untuk bisa dihapus perlu syarat dan rukun atas pertobatannya yang disebut sebagai taubatan nasuha. Ada penyesalan, kemudian ada pengakuan, kemudian ada tekad untuk tidak mengulangi, kemudian ada perbaikan dengan amal solih yang lain. Maka ketika ini dilakukan baru Allah akan menyelesaikan dan berlaku kaidah atau berlaku kata Nabi SAW, at-taibu minad dambi kama la dambalahu. Orang yang punya dosa segede apapun Allah akan hapus kalau dia minta ampun. Nah, adapun kategori yang keempat tadi para pelaku dosa besar, niki adalah orang yang dosa besarnya diulang-ulang dalam jumlah yang banyak dan dia tidak bertobat atau saking banyaknya lupa bertobat. Jadi cara wong mendem niku ngarepe ada tambahan tukang mendem. Cara wong main niku ngarepe tambahane tukang main. Cara wong zina depannya ada tukang zina. Jadi benar-benar hidupnya dalam lingkaran itu. Bahkan nek perlu dia mati di atas dosa itu sampai overdosis dan seterusnya. Nah, 4 orang ini dikatakan oleh Nabi SAW wa ammal fajir. Adapun orang-orang yang fajir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza kana fi qubulin minal akhirah, ketika dia menghadapi tahapan menuju akhirat, wong kita minat dunia dan terpisah dari dunia, atahu malakul maut, dia akan didatangi malaikat maut, hampir sama prosesnya. Fayaqudu inda ra'si, dan dia ada di atas kepalanya.
wa yanzilu malaikatu sudul wujuh. Bedanya pengiringnya kalau yang tadi mukanya glowing kayak matahari bersinar, kalau yang ini sudul wujuh mukanya ireng glingseng, hitam legam. Napa mulai bahasa yang tepat napa? Pokok ireng, wah ireng giseng, bosong gitu. Ma'ahumul musuh. Kalau yang tadi membawa akfanu min akfanil jannah, membawa kafan dari kafan surga, nek niki membawa al musuh. Musuh niku napa nggih? Cara keset niku sing paling elek ngoten niku. Dadi gombal mukia tapi pun letek bianget tur mambu. Tur niki saka neraka. Dadi ambune campur aduk antara ra enak, mungkin nggih kecing, mungkin nggih amis dan sak terusé. Kemudian fayaquduna minhum madal basar, dan kemudian mereka mengelilingi si calon jenazah ini. Jadi ceritanya belum mati. Fayaqulu malakul maut, kemudian malakul maut ini berkata kepada orang ini, akhriju ayyatuhan nafsu al khabisah, ayo metu nyawa sing elek, nyawa sing hina, nyawa yang gak ada nilainya. Ila sakhati minallah wa ghadabin, menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya. Jadi Allah murka dan marah atas pilihan jalan hidup yang salah. Makanya hampir semua ustadz, guru kita, termasuk tadi ketua-ketua kita ini, ketika kemudian membuka acara selalu ngajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, itu yang paling utama. Kalau ngomongkan rezeki, tadi sudah disampaikan bahwasanya rezeki kita itu beda-beda gitu kan. Karena beda-beda maka ada orang yang bersyukur, ada yang tidak gitu. Makanya nikmat iman ini yang sama, tinggal bagaimana kita pertahankan. Karena orang yang salah milih terkait keimanan maka akan menuju pada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Kemudian dikatakan lagi oleh Rasulullah SAW, fatufarraku fi jasadihi, maka kemudian ruhnya ini terpecah, muncrat napa mulih. Dadi ambiar ngoten niku. Dadi bahasane sing tepat patah. Fayangqati'u ma'aha al-uruq, dengan sebab itu maka semua urat-uratnya niku putus. Jadi nek cara napa? Cara suket niku bedole mboten alon-alon, digas blok gitu. Otomatis ada yang carry to ten tanah niku to. Tapi nek alon-alon sok kekut sukete kathah. Atau bedol puhung tapi ngebut. Nah, akhirnya ceklek-ceklek ngoten niku. Nah, kemudian wal asabu kama yustahroju as-sufu al-mablul bis-sufudi dis-su'ab. Jadi diibaratkan kayak kain yang terbuat dari bulu domba basah, kemudian kecantol pager terus digeret banter, wek ngoten niku. Itu nek kula mbayangke lorone ra karo-karuan. Kemudian fayakumuna ilaihi, para malaikat tadi berdiri di situ, falayadaunaha fi yadi tarfata ain, tidak dipejamkan mata mereka satu pejam mata pun, fayasuduna biha ila sama, melainkan nyawanya dipegang dan dibawa ke langit. Prosesnya hampir mirip. Kemudian fala yamuruna ala jundi minal malaikah illa qalu, tidaklah mereka itu membawa ke atas dan ketemu dengan malaikat-malaikat yang ada di langit, dan mereka berkata, ma hadhihi ruh al khabisah, iki nyawane sapa wong elek iki. Nanti dalam riwayat yang lain kok ambune kecing banget, iki nyawane sapa. Maka fayaqulun, malaikat yang membawa ini berkata, fulan ibni fulan bi akbahi asma'i, si A anak si B, dan disebut dengan nama yang paling jelek yang pernah ada di muka bumi. Jadi kalau misal dia dulu ngapunten dipanggil copet atau maling gitu kan, terus bapaknya nggih copet nih, si copet anak si maling, ngoten niku kira-kira. Jadi kembali kepada panggilannya terburuk zaman di dunia dulu. Kemudian fa idan tuhiya bihi ila sama, ketika sudah naik sampai ke langit yang pertama, minta dibukakan, ghuliqat dunahu abwabus samawat, maka langit-langit ini enggak mau membukakan pintunya. Malaikat yang menjaga wegah mukake napa ngambon-amboni gitu, ngregeti kados jenengan wis dandan ayu dandan ganteng kena mong tamu sing teko bukane wong ganteng wong ayu sing pun rapi, malah wong edan teko niku napa jenengan persilakan sumangga lenggah bapak napa ibu napa ngoten mboten to, mesti jenengan kan lunga to. Nah, niku nggih ngoten. Jadi orang-orang yang penuh kemurkaan Allah di dalamnya, di situ enggak akan pernah dibukakan pintu langit apa meneh pintu surga. Pintu surga niku 8 mboten enten ceritane masuk ke sana mereka. Kemudian wayuqalu, dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uktubu kitabahu fi sijin, tulisan jenenge masukkan ke sijin. Sijin itu tempat untuk menulis nama orang-orang yang durhaka tadi. Summa yuqalu, kemudian dikatakan aidu abdi ilal ard,
kembalikan hambaku ini ke bumi, fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, karena aku berjanji kepadanya dulu dari tanah diciptakan, wa fiha u'iduhum, dan dari tanah dia akan dipulangkan, wa minha ukhrijuhum tahratan ukhra, dan dari tanah nanti akan dibangkitkan sekali lagi. Qala, kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, fayarma biruhihi hatta taqa'a fi jazati. Kalau yang tadi diturunkan pelan-pelan, kalau yang ruh orang fajir ini dilemparkan, dibandem gitu. Dan ternyata di bandemke gak cuma langsung nyampe ke jasadnya. Nabi membacakan Quran surat Al-Hajj ayat 31, wa may yusrik billah, siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faka'annama harra minas sama, maka dia seperti seakan-akan jatuh dari langit, tapi gak langsung jatuh. Fatah tofuhu toir, disamber meneh sama burung yang terbang, au tahwi bihirih fi makaning sahik, atau malah disamber sama angin lesus sampai mencelat jauh. Jadi kudune ndang ceblok ning malah jumbul-umbulke terus akhirnya ceblok, menyakitkan. Dan ini Nabi menyebutkan ayat wa may yusrik billah, sehingga jasad seorang muslim yang di depan tadi itu dipersyaratkan tidak boleh berbuat kesyirikan. Dia membaca Quran, dia mengimani, dia membenarkan, dan dia mengamalkan sebagai bentuk amal solih. Dan amal solih yang paling solih adalah bertauhid. Makanya panjenengan kalau masih ingat memori dulu waktu haji, napa jenengan melakukan apa? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oh, itu statement tegas kalau panjenengan itu akan pulang membawa kata-kata itu la syarika lak. Gak ada sekutu buat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dikatakan hei nyawa sing elek ayo balik marang kemurkaan Allah dan kemarahannya, niku Allah mengatakan wa qalu tahadar rahmanu walada, dan mereka mengatakan Allah itu punya anak. Niki contoh orang-orang yang dimurkai Allah. Wa qalu tahadar rahmanu walada, mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad jitum sayan idda, perkataanmu itu perkataan yang penuh kemungkaran. Kalau dikatakan penuh kemungkaran oleh Allah niki berarti perkataan yang baik apa jelek? Jelek. Diridhoi apa dimurkai? Murkai. Buktinya apa? Ayat berikutnya, yakadus samawatu yatafattarna minhu wa tansakul ardu wa tahirul jibalu hadda. Hampir-hampir sing jenenge langit kuwi tak bleke, sing jenenge bumi kuwi tak belah ben kowe mendelep kabeh gunung-gunung tak remukke mergo anta aulir rahmani walada, karena ucapanmu ngetlok kowe nek Allah itu punya anak. Cobi niki nek Pak Soleh, enten Bu Soleh, tiba-tiba Bu Soleh diparani cah Joko, Bu Soleh kula niku sakjane anake Pak Soleh ini. Niku kira-kira Bu Soleh niku seneng napa wanyel napa nesu kira-kira? Bu. Wanyel, wong niku menungso ketemu menungso kok. Napa melih niki Gusti Allah terus enek sing ngomong duwe anak. Makanya Allah mengancam, iki nek bukan karena Ar-Rahman, 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 itu sudah di bumi hanguskan mereka yang ngucap niku. Tapi karena Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, rahmat Allah itu 1% ditumpahkan di dunia, sampai orang kafir yang nyolong 300 atau ngambil atau merusak 300 triliun aja, napa? Jek tetap dihukum 6,5 tahun gitu kan. Maka itu artinya itu Ar-Rahman Allah di muka bumi, orang kafir tetap dapat bagian itu. Tapi nanti Ar-Rahim enggak, wa malahu min khalaq, enggak akan ada bagian buat orang-orang non muslim kecuali orang Islam saja yang mendapat rahmat Allah yang 99%. Oleh karena itu maka di sini Nabi tegaskan wa may yusyrik billah, hati-hati soal kesyirikan ini. Makanya panjenengan yang gadah penganggon sing enten isine kodam-kodam dicopot. Dulu bangun rumah enten sajene diduduk dibuang. Dulu yang usaha ngangge pesugihan itu dibucal. Terus apa cekelan-cekelan keris-keris yang ada macam-macam isiannya niku disingkirkan. Penglaris, pemanis, napa enggak wedi diabet jenengan yang di manis barang. Macam-macam niku jenengan singkirkan. Jenengan tobati tobatan nasuha, karena itu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dibawa mati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatatihil malaikatu fayaqulun, kemudian setelah itu didatangi malaikat kubur lagi dan ditanyakan man robbuka, siapa robmu, dan orang ini menjawab la adri, orang ngerti copo, orang ngerti. Kemudian fayunadi munadi minas sama, lalu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, an kadzaba, dia sudah berdusta. Wong mosok ora ngerti wong tanggane wong haji-haji Islam, wayah salat nang masjid, Jumatan rame, Idul Fitri kebak dalan-dalan do kudungan do salat, dhek malah ra salat, malah pilih
kafir. Ini akan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak tahu, ora mungkin kowe ora ngerti, apa kowe ora krungu adzan, apa kowe ora iso nonton YouTube, apa kamu gak bisa mencari hidayah, apa kamu gak punya waktu untuk menyempatkan diri mencari petunjuk, majelis ilmu sak pirang-pirang, ustadz bertebaran, mau yang ngomongkan ekonomi ada, akidah ada, yang ngomongkan perbandingan agama ada, mau ngomongin apa mawon ada gitu kan. Makanya tadi dibacakan Quran surat Al-Isra tadi, nek kula biasanya kan ngisi tentang Isra Mi'raj niku kula malah membawanya itu menggunakan perbandingan agama, bukan menggunakan ayat Quran. Walaupun ayat Quran itu saya jelaskan dengan itu. Jadi di dalam sirah Nabi SAW itu diceritakan ketika didatangi Jibril pertama kali membawa wahyu, Nabi mengatakan ma'ana biqori, aku ra iso maca. Ketika malaikat Jibril mengatakan ikra, Nabi mengatakan ma'ana biqori, aku ra iso maca. Kemudian Jibril mengatakan lagi ikra, Nabi mengatakan yang kedua ma'ana biqori, aku ra iso maca. Kemudian malaikat Jibril mengulang lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Baru Nabi faham atau baru sadar niku kan neroke. Ternyata di dalam Alkitab itu disebutkan bagaimana firman itu akan diberikan kepada wahyu, diberikan kepada nabi yang dijanjikan, dan firman itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, dimasukkan ke dalam mulutnya berarti nabi ini enggak pernah bisa baca. Belum lagi ciri-ciri yang lain banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dan mriki. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, anqad kadzaba, dia sudah dusta. Fa afrisuhu minan nar, gelarkan gelaran dari neraka. Wa albisuhu minan nar, dan pakaikan pakaian dari neraka. Kemudian wa aruhu manzilahu minan nar, dan pakaikan dan tunjukkan tempat tinggalnya di neraka. Dan enggak cuma sampai di situ, ditambah lagi fayadiku alaihi qabruhu hatta yahtalifa fihi adlauhu. Kemudian kuburnya, kalau orang non muslim itu kuburannya kan gede-gede. Ada yang bahkan sampai dibikin basement. Terus yang jero basement masih belok meleh, basement B1, B2 gitu kan. Nah, mungkin ten ngisore mriku enten tempat dekek petine niku, terus sebelah Harley-ne dekek mriku gitu kan. Nek seneng Harley, nek seneng mobil, sosok mobilnya cemplunge mriku gitu kan. Nah, maka di sini sampai dikatakan kuburannya sak ambone kaya ngopo tak sempitke. Wis ngono sempite, saking sempite sampai tulang-tulangnya remek gitu. Kemudian wayati rihuha wa harruha, dan kemudian dihembuskan angin neraka dan dihembuskan juga bauan-bauan dari neraka. Jadi nek napa ambu kobongan itu kan sangit, mboten enak ngoten niku lah gosong segala macam, maka itu dihembuskan ke situ dan hawanya juga panas seperti itu. Fayaf'alu bidzalika, dan malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum cukup situ, dilanjutkan lagi wayamsulu lahu rajulun qabihul wajhi qabihun siabi mutminur rihi. Kemudian datang lagi-lagi dengan muka yang jelek, bau yang enggak enak, pakaiannya juga jelek nggih kados wong edan niku wau gitu kan. Nah, maka orang ini kemudian mengatakan absyir billadzi yasu'ta. Iki lho kabar gembira atas kelakuan jelekmu dulu zaman di dunia. Hada yaumukal ladzi kunta tu'ad. Ini hari yang dijanjikan untuk kamu. Fayaqul, orang ini bertanya, man anta? Kowe iki sapa? Wa wajhukal wajhu yubassiru bisyar. Nek ndelok rupamu rupa-rupa sing elek. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ana amaluka al-khabis. Aku amalmu yang jelek. Kemudian orang ini berdoa, Rabbi la taqumus saah. Ya Allah, jangan sampai kiamat itu segera terjadi. Adapun orang yang pertama tadi, dia berdoa dengan doa yaitu agar minta segera disegerakan hari kiamat. Jadi bedanya yang pertama Rabbi aqimis saah, yang kedua Rabbi la taqumus saah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nih, jadi ini hadis, kemudian saya tutup dengan sebuah ayat bahwasanya disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dengan iman itu tidak dicampurkan dengan kedoliman, maka mereka akan diberikan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, keamanan di sini adalah keamanan di dunia, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan lebih-lebih keamanan di akhirat. Nah, yang menarik, para sahabat ketika dibacakan ayat ini oleh Nabi SAW, mereka protes. Ya Rasul, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dolim? Kami semua itu mesti berbuat dolim. Pernah mesti, nggak mungkin nggak. Karena bahasa ayatnya orang yang beriman dan tidak melakukan kedoliman. Siapa yang tidak pernah berbuat dolim? Maka Nabi SAW menyegaskan dolim di sini maksudnya apa? Alam tasma qaula Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu. Apakah kamu tidak pernah mendengar perkataan Luqman Al-Hakim kepada putranya ketika dia mengajari putranya tentang
kehidupan, yaitu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan pernah engkau berbuat kesyirikan, karena yang namanya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dan ayat ini menegaskan posisi panjenengan sebagai seorang muslim. Satu, kemudian insya Allah jenengan akan mendapatkan kabar gembira yang tadi sudah disebutkan dan dijelaskan panjang, dengan syarat lanjutkan perjuangan kemabruran haji jenengan dengan terus membaca Quran, kemudian mengimaninya, membenarkannya, mengamalkannya sebagai bentuk amal solih, dan jagalah akidah jenengan jangan sampai bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan juga kekufuran. Karena nanti ada sebagian orang yang kemudian ngapunten karena posisi dudukan yang dia inginkan, maka dia harus kemudian mencampur adukkan agamanya dengan agama yang lain. Padahal Nabi SAW ketika didatangi tokoh Quraisy dan ditawari, gimana kalau kita beribadah yang sama, kamu nanti ikut saya sebentar, aku ikut kamu sebentar, nanti kalau nyaman kita tukeran atau kita bisa milih yang mana yang paling nyaman. Maka Allah menjawab dengan qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya sampai lakum dinukum waliyadin. Maka jangan sampai iman kita tercampuri dengan kesyirikan, jangan sampai tercampuri dengan kemunafikan, jangan sampai tercampuri dengan perkataan-perkataan kekufuran yang nanti itu pasti akan menyebabkan kita berjatuhan dari sirat. Padahal setelah sirat masih ada kontoroh, setelah kontoroh masih ada pintu surga. Di pintu surga itulah kita mengantri di belakang Nabi SAW sebagai orang yang pertama mengetuknya, sebagai orang yang pertama mendapat salam dari malaikat, sebagai orang yang pertama akan memasukinya, dan umatnya adalah umat yang pertama di belakangnya yang ngantri sesuai dengan amalnya masing-masing. Di antara 8 pintu itu, kabar gembiranya ada satu pintu namanya Babul Aiman yang akan dimasuki oleh 70.000 orang yang beriman dengan ciri 4. Yang pertama, mereka tidak pernah minta jambi-jambi dukun, jadi nggak pernah moroten dukun. Kemudian ciri yang kedua, dia tidak pernah berobat dengan pengobatan besi panas yang dibakar. Zaman dulu, tahu saya niku mung dipanggang rada anget-anget ngoten terus dinyos. Mudeng saya ngoten niku. Satu ketika ndelalah niki medsos kan pun napa istilahnya masif toh. Ada sebuah video niku. Ada seorang Pak Kabib niku posine niku nganti wabang dinyoske ten tumit niku. Padahal harusnya dia lebih ngerti urusan ngoten iki. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka wala yatatayyarun. Mereka tidak pernah berbuat tatoyur. Tatoyur niku bedek-bedek keadaan yang digabung-gabungkan, yang dikait-kaitkan dengan burung atau penampakan tertentu. Wah, iki enek manuk burung hantu berarti enek meh mati. Iki enek manuk perenjak berarti enek tamu. Iki enek ngene enek ngono gitu kan. Termasuk ngapunten iki kebiasaan orang Jawa. Kula nggih Jawa, Bapak Ibu kula Jawa. Kebiasaan orang Jawa niku nek diparani piyai jaler ajeng nglamar putrane tekoki weton apa Mas? Mboten usah. Sing ditekoki wis salat ora, ngoten. Wis kaji durung lah, ngoten mboten ana apa malah. Mboten usah tekoki weton gitu nggih. Termasuk sampai takut nikahke putra bulan Suro niku nggih mboten usah wedi. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya la tasubud dahro. Jangan kalian caci maki masa. Fa ini dahro, karena aku itu masa. Karena aku itu yang menciptakan masa, aku yang mengatur masa. Makanya dalam Islam semua hari itu baik, semua bulan itu baik, semua tahun itu baik. Cuman ada yang lebih baik. Jadi ada yang semua baik, ada yang lebih baik. Jadi semua hari itu baik. Yang terbaik napa? Kalau malam itu 10 malam Ramadan yang terakhir, kalau siang 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar, kalau di 10 awal Dzulhijjah niku ada hari Arafah. Kalau secara pekanan, hari pekanan niku setiap pekan niku tiap minggu niku yang terbaik hari Jumatnya. Setelah itu Senin dan Kamis. Kalau tahunan, bulanan itu yang terbaik niku Ramadannya, kemudian Dzulhijjah dan seterusnya. Maka yang ada dalam Islam niku baik dan terbaik. Mboten enten hari buruk, hari sial mboten enten. Termasuk anak sial niku mboten enten. Anak sial niku kadang wong tuane sok luput ling donga. Kadang pas donga niku kepetu sing ala. Pas didoloki donga rasah ndongake kowe wong kowe anak ra cetha. Ra cetha tenan anake gitu kan. Padahal doa orang tua niku mau yang baik mau yang buruk
kata Nabi SAW, mustajabatun, niku terkabul dan pasti, lasak kafihina, tidak ada keraguan tentang hal itu. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak juga demikian, ketika panjenengan ada masalah dengan putra jenengan, jangan pernah kewetu kata-kata yang jelek. Keluarkan kata-kata yang baik senajan lagi nesu. Contoh kekinian niku Imam Sudes niku lho. Imam Sudes niku cilikane nggih nakal. Ning nakale wong mriko kalih wong mriki benten. Nek nakale wong mriki sosok ya mendem ngoten nika. Nek ten mriko insyaallah mboten. Wong nakal bandel mungkin kandhanane angel nek diceluk ra teko-teko. Niku ibuke nek nesu napa muni? Wih, muga-muga kowe dadi imam haram. Akhirnya dadi imam haram. Makane ibu kula mbiyen pas cilik kok mboten ndonga ngoten. Wih, muga-muga dadi imam haram. Dongane muga-muga dadi ustaz kampung ya, dadi ustaz kampung ketemu jenengan akhirnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula ringkas kula ulangi napa? Yang pertama orang Islam menjadi seorang muslim, yang kedua membaca Quran, kemudian mengimani isinya, kemudian membenarkan isinya dan mengamalkan dalam bentuk amal solih dan menjaga akidah panjenengan, jangan sampai tercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Insya Allah ketika ini kita pegang, kata Nabi SAW, wajib masuk surga walaupun amalnya sekedhik. Nomle amalnya pun kata jenengan. Insya Allah surga sing paling dhuwur. Amin. Mekaten Bapak dilajengke donga napa pripun? Oke. Kita tutup dengan doa nggih, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mengke Pak Ketua mboten kapok undang melih gitu. Wong kanton WA kula teko. Dadi sing di WA mboten namung jenengan. Kula nggih di WA. Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa su'ana wa hajjatana ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna ala ma akharna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa ikhwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin irhamna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin wasba'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannata ka jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma
من سواك يا غني يا حميد اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرم يا خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من السمعة ونعوذ بك من الكذب ونعوذ بك من الشرك والظلم والكفر والنفاق ونعوذ بك من سوء الأخلاق ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.